Kesuksesan bukan milik yang paling hebat. Kesuksesan adalah milik yang paling gigih untuk tetap ada. Ada sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan di ruang-ruang seminar bisnis dan di podcast-podcast motivasi. Bahkan di meja makan ketika orang tua menasehati anaknya yang baru saja ingin memulai usaha. Apa kunci sukses sebuah bisnis? Dan jawaban yang paling sering muncul hampir selalu sama. Modal yang cukup, strategi yang matang, keahlian yang mumpuni, jaringan yang luas, tim yang solid. Semua itu terdengar masuk akal. Semua itu terdengar sepertinya benar. Tapi izinkan saya berbisik pelan kepada Anda. Itu bukan yang paling menentukan. Saya pernah melihat seorang pengusaha dengan modal miliaran gulung tikar dalam waktu 8 bulan. Saya juga pernah melihat seorang ibu rumah tangga yang memulai usaha kue dari dapur sempit dengan modal Rp300.000, kini memiliki 2 cabang dan puluhan karyawan. Apa bedanya? Bukan modalnya, bukan strateginya, bukan pula keahliannya. Yang berbeda adalah satu hal sederhana yang sering diremehkan, kemampuan untuk bertahan. Dalam dunia bisnis yang sesungguhnya, bukan yang ada di buku teks, bukan yang diceritakan di panggung seminar, kesuksesan itu bukan soal siapa yang paling pintar atau paling kaya. Kesuksesan adalah soal siapa yang masih ada ketika badai berlalu. Kisah pertama datang dari sebuah nama yang kini kita kenal di mana-mana, Airbnb. Tahun 2008, Brian Chesky dan Joe Gebbia nyaris tidak punya apa-apa. Perusahaan mereka tidak dilirik investor. Penolakan demi penolakan mereka terima. Uang mereka habis. Untuk bertahan hidup, mereka menjual sereal sarapan bermerek lucu bernama Obama Oats dan Captain McCain's demi menambal kebutuhan operasional. Tidak ada strategi gemilang di sana, tidak ada modal besar. Yang ada hanya satu keputusan sederhana yang diulang setiap hari. Jangan berhenti hari ini. Mereka tidak sukses karena idenya luar biasa, sebab ide mereka pun sempat dicemooh. Mereka sukses karena mereka masih ada ketika momentum akhirnya datang. Kisah kedua lebih dekat dengan keseharian kita. Siapa yang tidak kenal Indomie? Produk mie instan yang lahir dari Indofood ini pernah menghadapi masa-masa gelap ketika krisis moneter 1998 menghantam Indonesia. Harga bahan baku meledak, daya beli masyarakat runtuh, banyak perusahaan besar bertumbangan satu persatu. Namun Indofood memilih untuk tetap bergerak, memangkas di sana-sini, beradaptasi, dan yang paling penting tidak menyerah pada kondisi. Hasilnya, ketika Indonesia perlahan bangkit, Indomie sudah terlanjur menjadi bagian dari jiwa bangsa ini. Mereka tidak menang karena strateginya paling canggih. Mereka menang karena mereka masih berdiri ketika yang lain sudah jatuh. Inilah yang jarang diajarkan di bangku sekolah bisnis manapun, bahwa 90% dari kesuksesan sebuah usaha ditentukan oleh kemampuan bertahan hidup, survive, tetap ada, tetap bernafas, tetap membuka pintu besok pagi. Keahlian bisa diasah sambil jalan. Modal bisa dicari sedikit demi sedikit. Strategi bisa diubah berkali-kali sesuai medan. Tapi semua itu hanya berguna jika Anda masih ada untuk menjalankannya. Banyak pengusaha gagal bukan karena tidak berbakat. Mereka gagal karena berhenti terlalu cepat, tepat di saat fajar hampir tiba. Mereka menyerah di kilometer ke-39 dari sebuah maraton 42 kilometer. Maka jika hari ini usaha Anda sedang terseok-seok, jika omset belum sesuai harapan, jika modal terasa menipis dan strategi terasa belum menemukan bentuknya, izinkan saya mengatakan satu hal. Tugasmu hari ini bukan untuk langsung sukses. Tugasmu hari ini adalah untuk bertahan. Karena yang bertahan pada akhirnya adalah yang menang. Dan kemenangan itu, percayalah, lebih manis justru karena pernah terasa mustahil. Kesuksesan bukan milik yang paling hebat. Kesuksesan adalah milik yang paling gigih untuk tetap ada.